아니요. 경험 없이 혼자 가요. 네. Cerita dimulai dengan menampilkan sebuah upaya pembunuhan. Hari itu, wanita konglomerat bernama Wansu sedang sibuk berbelanja di sebuah butik mewah. Begitu ia melangkah keluar dari pintu, ia langsung menjadi target seorang penembak jitu. Si pembunuh membidik tepat ke kepalanya, tetapi karena seorang pegawai toko yang berada di depannya bergerak, pegawai tersebut justru menjadi korban. Beruntung, pengawal pribadi Wansu dengan sigap bereaksi dan segera melindunginya. Saat itu, air mancur di alun-alun tiba-tiba menyembur tinggi, menciptakan tirai air yang menghalangi pandangan sang pembunuh. Tidak lama kemudian, seorang pria berkacamata muncul untuk melindungi wanita tersebut. Karena rencana pembunuhan gagal, si pembunuh beralih menggunakan senapan mesin, menargetkan genangan bensin untuk menciptakan ledakan yang bisa membunuh wanita itu. Namun, semua tindakannya telah terbaca oleh pria tersebut. Memanfaatkan saat air mancur kembali menyembur, ia segera menarik wanita konglomerat itu menuju mobilnya. Sebagai mobil milik seorang konglomerat, tentu saja kendaraan itu memiliki fitur tahan peluru. Saat itu, Wansu sempat bertanya siapa pria yang telah menyelamatkannya. Namun, sebelum ia mendapatkan jawaban, mesin mobil tiba-tiba mengalami overheat. Pria itu terpaksa menepi di tempat dengan pandangan lebih terbuka. Begitu keluar dari mobil, wanita itu kembali bertanya siapa dirinya. Pria tersebut dengan ragu menjawab bahwa ia hanyalah orang yang kebetulan lewat dan melihat upaya pembunuhan, sehingga ia merasa perlu untuk menolongnya. Tentu saja Wansu tidak mempercayai penjelasan itu. Namun, dalam situasi saat ini ia harus berpura-pura percaya. Tidak lama kemudian, pria tersebut berhasil memperbaiki mobil dan bahkan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kita sedang dilacak, jadi untuk sementara tidak bisa kembali ke kota, kata pria itu. Sebagai seorang wanita konglomerat, tentu saja Wansu bukanlah orang bodoh. Ia berpura-pura meminjam ponsel untuk menguji reaksi pria tersebut. Saat Wansu mencoba menghubungi polisi, pria bernama Doyun ini mengatakan bahwa ada informan di dalam kepolisian, sehingga melaporkan kejadian ini akan sia-sia. Akhirnya, ia membawa Wansu ke rumahnya. Berbeda dari dugaan Wansu, rumah Doyun tidak mewah sama sekali. Bahkan terlihat sederhana seperti rumah orang biasa. Yang membuat Wansu merasa lebih tenang adalah Doyun tidak hanya memberikan ponselnya kepadanya, tetapi juga membiarkannya bebas menghubungi keluarganya. Setelah itu, ia meninggalkan Wansu di ruang tamu dan pergi mandi. Sikap ini menunjukkan bahwa ia tidak berniat menahannya. 10 menit kemudian, Doyun keluar dengan tubuh basah, otot-ototnya yang kekar, membuat Wansu tidak bisa mengalihkan pandangan. Melihat luka yang belum dibalut di tubuh Doyun, Wansu dengan refleks mendekat untuk membalut lukanya. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ia berinteraksi sedekat ini dengan pria selain suaminya. Namun, berlawanan dengan pikiran Wansu, Doyun hanya dengan sopan mengambil kain basah dan menyuruhnya membersihkan noda di wajahnya. Sikap penuh perhatian ini perlahan membuat jarak di antara mereka semakin menipis. Ketika mendengar bahwa Doyun ingin membawanya ke kedutaan, Wansu tiba-tiba merasa ada perasaan kehilangan yang sulit dijelaskan. Tidak lama kemudian, Yongkuk, wakil ketua perusahaan yang juga merupakan suami Wansu, tiba di kedutaan. Namun, meskipun Yongkuk terus bertanya, Wansu tetap bersikap tenang dan tidak memberikan jawaban yang jelas. Hingga akhirnya, ketika kepala tim pengawal menanyakan tentang saksi mata Wansu tiba-tiba berbinar. Setelah memberikan kesaksiannya, Doyun pergi dengan diam-diam. Namun, saat melihat tanda tangannya pada laporan, kepala tim pengawal terkejut. Ternyata Doyun bukan hanya juniornya di akademi, tetapi juga seseorang yang sudah lama ingin direkrut oleh atasannya. Bahkan, 2 hari yang lalu, mereka telah merencanakan untuk bertemu. Kini, mereka justru bertemu dalam situasi pembunuhan yang begitu aneh dan sulit dijelaskan. Sementara itu, Wansu tetap mengadakan konferensi pers meskipun suaminya menentangnya. Di hadapan media, ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya telah menjadi target kekuatan-kekuatan tertentu. Namun, ia tidak takut dan akan terus memperjuangkan idealismenya.
Sikapnya ini berhasil menarik perhatian publik. Akan tetapi, baik Yongkook maupun ibu mertuanya yang merupakan ketua perusahaan merasa sangat marah. Bahkan ibu mertuanya sampai menghancurkan televisi dan mengucapkan kata-kata menyeramkan. Cepat bunuh dia. Keesokan harinya, Won-soo dan suaminya menghadiri pesta keluarga. Mereka adalah pasangan yang sangat terkenal di kalangan elit. Karena Yongkook bukan hanya pewaris perusahaan konglomerat, tetapi juga pemuda teladan di Korea Selatan. Won-soo bukan hanya seorang juara golf, tetapi juga seorang malaikat filantropi. Bahkan, seorang kepala suku dari suatu tempat pernah menyumbangkan 500 miliar won untuknya. Namun, pesta baru berlangsung setengah jalan. Seorang wanita bernama Tiara tiba-tiba memberi isyarat kepada Yongkook. Lalu keduanya meninggalkan aula bersama. Meskipun kepala tim pengawal mencoba mencegahnya, Yongkook bersikeras bahwa ia hanya butuh 5 menit. Namun, baru 3 menit berlalu, putra dari Tiara tiba-tiba mendatangi Won-soo, mengatakan bahwa ia mencari ibunya dan merasa mengantuk. Dengan berat hati, Won-soo pergi mencarinya. Kepala pengawal berusaha menghentikannya, tetapi sia-sia. Namun, area yang dimasuki adalah tempat tinggal keluarga dalam grup perusahaan, sehingga para pengawal hanya bisa berjaga di luar. Ternyata Do-yun di sana sudah direkrut oleh keluarga konglomerat itu untuk menjadi pengawal. Begitu melangkah ke dalam ruangan, Won-soo langsung merasakan hawa panas yang menyengat. Saat ia menyalakan lampu, pemandangan mengejutkan terbentang di hadapannya. Suaminya sedang bermesraan dengan Tiara. "Kakak, ini tidak seperti yang kau pikirkan," kata Tiara. Menghadapi penjelasan Tiara, Won-soo hanya menjawab dengan dingin, "Kalian seharusnya lebih berhati-hati agar tidak ketahuan." Makna dari kata-kata ini sudah sangat jelas, tetapi Tiara tetap bersikeras bertanya, "Jadi kakak sudah tahu sejak lama? Sejak kapan kakak mengetahuinya?" Won-soo tidak menjawab secara langsung, tetapi ia justru marah karena mereka tidak bisa membaca situasi. Di luar masih banyak wartawan, apakah itu penting sekarang? Bagi Tiara, hal itu memang penting. Tetapi ini bukan waktu yang tepat untuk menjelaskan. Pesta telah memasuki sesi dansa, dan saat suaminya mengulurkan tangannya, Won-soo tanpa ragu meletakkan tangannya di atasnya. Diiringi tepuk tangan penuh kekaguman dari para tamu, mereka berdua tersenyum dan melangkah ke lantai dansa, menampilkan tarian pasangan sempurna. Namun, di balik senyum itu hanya Do-yun yang tahu betapa sakitnya hatinya. Setelah pesta usai, sesuai dugaan, yang membuka pintu untuknya adalah Tiara. Ibu sedang menunggu kakak. Di dalam, ibu mertuanya yang juga ketua perusahaan sudah menunggunya. Dari cara mereka berdiri, terlihat jelas perbedaan kekuasaan di antara mereka. "Keluar, biarkan aku bicara dengannya," kata ibu mertuanya. "Ibu, aku juga punya sesuatu untuk dikatakan," jawab Tiara. "Ku katakan keluar," bentak sang ibu. Setelah hanya tinggal mereka berdua, Won-soo tidak lagi berpura-pura. Ia berjalan ke minibar dan menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Dengan wajah penuh amarah, ibu mertuanya melemparkan surat kabar ke arahnya. Sebagai balasan, Won-soo melemparkan gelas anggur yang ada di tangannya, diikuti dengan semua gelas lain di atas meja. "Ibu gila, ya? Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja langsung," bentak Won-soo. "Aku dengar kau sudah tahu sejak lama," ujar ibu mertuanya. "Maksud ibu? Ibu juga sudah tahu sejak lama?" tanya Won-soo. "Benar," jawabnya. Ternyata Tiara memang sengaja dipasang oleh ibu mertuanya untuk merayu putra sulungnya. Tujuannya adalah agar Won-soo sendiri yang meminta cerai, sehingga ibu mertuanya bisa menggunakan perjanjian pernikahan untuk menguasai sepenuhnya anak perusahaan grup. Sebelum meninggal, mantan ketua telah menyerahkan anak perusahaan yang paling berharga kepada Won-soo. Sekarang, bahkan jika ibu mertuanya ingin mengambil 1 sen pun dari perusahaan itu, ia harus menemukan cara lain. Namun, di balik wajahnya yang tampak tenang, Won-soo hanya bisa menenggak alkohol untuk meredakan kesedihannya. Ia bahkan menyuruh semua pengawalnya pergi. Saat ia berjalan sempoyongan karena mabuk, Do-yun tiba-tiba muncul tepat waktu. "Kenapa tidak ada pengawal di sini?" tanyanya dengan cemas.
Karena perbedaan status yang terlalu besar, Wansu tidak ingin membiarkan pria itu menyentuhnya. Namun, saat ia melangkah masuk ke dalam lift, Do-yun tidak menunjukkan niat untuk mengikutinya. Tapi begitu pintu lift tertutup, Won-su menekan tombol untuk membukanya kembali dan memberi isyarat agar Do-yun masuk. Entah sengaja atau benar-benar karena mabuk, saat mencoba mencari kartu kamar, Won-su malah menjatuhkan semua barang-barangnya ke lantai. Do-yun hanya bisa menopang tubuh Won-su ke dinding lalu membantunya mengambil kartu kamar yang terjatuh. Tiba-tiba Won-su berkata, "Haruskah aku tidur denganmu malam ini?" Melihat sang pengawal tidak bereaksi, Won-su mengulanginya sekali lagi, "Apakah kau ingin tidur denganku?" Namun, karena pengawal tetap diam, Won-su merasa kecewa dan melangkah masuk ke dalam kamar. Namun, sebelum benar-benar masuk, ia berpura-pura terjatuh agar bisa menarik pria itu ke dalam. Sayangnya, kartu kamar yang dipegangnya tanpa sengaja terjatuh keluar. Sementara itu, suami Won-su semakin memikirkan kejadian malam itu dan merasa marah. Saat mabuk, ia memutuskan untuk mengetuk pintu kamar Won-su. Pada saat yang sama, di dalam kamar, Won-su sedang bersandar ke dinding dengan Do-yun berdiri di hadapannya. Dalam sekejap, tatapan mereka bertemu, menciptakan ketegangan di udara. Suasana semakin panas, tetapi sebelum semuanya terjadi, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Beruntung, pakaian mereka masih dalam keadaan rapi. Saat Do-yun hendak membuka pintu, Won-su menarik tangannya dan memberi isyarat agar tetap diam. Di luar kamar, suami Won-su melihat kartu kamar yang terjatuh di lantai. Saat ia membungkuk untuk mengambilnya, kepala tim pengawal tiba-tiba muncul dan menghentikannya. Kepala tim segera mengambil kartu kamar itu dan berdiri di depan pintu, menghalangi suami Won-su masuk. "Malam ini dia minum terlalu banyak," katanya. Menyadari tidak bisa berbuat apa-apa, suami Won-su yang juga menjabat sebagai wakil ketua akhirnya pergi. Setelah itu, kepala tim memasukkan kartu ke dalam slot pintu dan pergi, tanpa diketahui apakah ia menyadari ada sesuatu yang mencurigakan atau tidak. Beberapa saat kemudian, Won-su duduk di tempat tidur mengenakan pakaian tidur, sementara Do-yun keluar dari kamar. Pakaiannya tetap rapi, tidak ada yang berantakan. Keesokan harinya, mereka harus kembali ke Korea. Sepanjang perjalanan, Won-su dan Do-yun tidak berbicara satu sama lain, bahkan tidak saling menatap. Sebagai istri dari pemilik salah satu konglomerat terbesar di Korea, kediaman utama keluarga Won-su berada di lereng gunung. Perjalanan dari gerbang utama ke rumah utama saja membutuhkan waktu lebih dari 10 menit dengan mobil. Sebagai pengawal baru, Do-yun ditempatkan di lantai bawah dekat tangga, sekaligus ditugaskan sebagai pengawal pribadi Won-su. Tanpa disadari apakah itu kebetulan atau tidak, saat sedang beres-beres, Do-yun menjatuhkan sebuah bingkai foto miliknya. Di dalamnya terdapat sebuah kartu memori. Saat itu, ia tiba-tiba teringat kata-kata terakhir dari sahabatnya yang sedang sekarat. Dengan cepat, Do-yun memasukkan kartu memori itu ke dalam komputer. Di dalamnya hanya terdapat 3 video. Ia membuka salah satunya, yang ternyata adalah rekaman pengawasan dari kediaman keluarga Won-su. Saat memajukan video, ia melihat sosok seorang pria, mantan ketua perusahaan. Ternyata ada yang tidak beres dengan kematian mantan ketua tersebut. Itulah alasan mengapa sahabatnya dibunuh, karena mengetahui rekaman ini. Sementara itu, setelah mengetahui perselingkuhan suaminya, Won-su tetap bisa menghadapi wanita selingkuhan tersebut dengan tenang. Ternyata ia sudah mengetahui semuanya sejak pertama kali wanita itu membawa seorang anak ke rumah mereka. Sejak awal, Won-su sudah curiga, karena pertama kali ia bertemu dengan Tiara adalah tak lama setelah pernikahannya. Jika saja putra mereka tidak meninggal akibat kecelakaan ski, hubungan pernikahan mereka mungkin tidak akan sedingin sekarang. Namun, Won-su meremehkan ambisi Tiara. Bukan hanya tidak bisa membujuknya untuk pergi ke luar negeri, tetapi justru ia malah mengungkapkan sebuah rahasia besar. "Kakak tahu kenapa suamimu menikahimu?" tanya Tiara. Won-su dan suaminya bertemu saat melakukan kegiatan amal, sehingga ia selalu berpikir bahwa mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun, Tiara mengungkapkan bahwa pada saat itu suaminya tidak hanya berhubungan dengannya, tetapi juga memiliki pacar resmi.
Sayangnya, pacarnya meninggal dunia. Karena itulah, Yongkook terpaksa pergi ke Afrika untuk mengejar Wonsu yang dikenal sebagai malaikat filantropi demi memulihkan reputasinya. Namun, yang tidak disangka oleh Tiara adalah setelah mendengar semua ini, Wonsu tidak menunjukkan keterkejutan atau kesedihan sedikit pun. "Kakak akan bercerai dengannya?" tanya Tiara. "Tidak," jawab Wonsu dengan tenang. "Silakan lanjutkan hidupmu sebagai wanita simpanan seumur hidup." Tiara yang tidak terima dengan keadaan segera berlari menemui ibu Yongkook dan menceritakan semuanya. Setelah mendengar cerita itu, sang ibu hanya terdiam dan berpikir. Bagaimanapun, dialah yang sengaja membawa Tiara dan anaknya kembali ke negara ini, bukan demi menjaga garis keturunan keluarga, melainkan karena alasan lain, yaitu agar Wonsu menceraikan Yongkook dan dia bisa mengambil alih anak perusahaan mereka. Ia segera menelepon pengacara. Setelah memastikan bahwa anak Tiara benar-benar memiliki darah keluarga mereka, ia langsung meminta pengacara untuk mengatur sesi pemotretan keluarga. Besok, semuanya akan berakhir. Keesokan harinya, tempat pemotretan keluarga telah dipersiapkan dengan sempurna. Saat sedang dirias, Wonsu merasa sedih. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang bisa ia percaya atau ajak berbicara. Ia hanya ingin mencari seseorang untuk mencurahkan isi hatinya. Namun, ketika tiba di lokasi pemotretan dan melihat anak kecil itu duduk di kursi, ia langsung merasa ada tujuan tertentu dari pemotretan ini. Ia menoleh ke arah suaminya dan melihat pria itu sedang menatapnya dengan ekspresi penuh kemenangan. Tidak tahan, ia segera mendatangi ibu mertuanya untuk meminta penjelasan. "Apakah hanya karena aku tidak mengizinkanmu menggunakan uang perusahaan, maka kau harus mengungkap urusan keluarga secara terang-terangan seperti ini?" Namun, ibu mertuanya justru membahas anak laki-laki Wonsu yang telah meninggal. Ia mengatakan bahwa dulu Wonsu sendiri yang tidak ingin mengumumkan kematian putranya dan hanya memberitahu orang-orang bahwa anak itu sedang belajar di luar negeri. Sekarang, menurutnya, inilah waktu yang tepat untuk menggantikannya. Kata-kata ibu mertuanya membuat Wonsu merinding. Wanita itu tidak hanya ingin anak Tiara diterima dalam keluarga, tetapi juga ingin menggantikan posisi mendiang anaknya. Bagaimanapun juga, pemotretan keluarga tetap harus dilakukan hari itu. Dengan perasaan putus asa, Wonsu duduk di depan kamera dengan ekspresi hampa. Namun, yang membuatnya benar-benar bertekad untuk melawan adalah ketika ibu mertuanya menempatkan anak itu di kamar putranya yang telah meninggal, bahkan memerintahkan pengurus rumah untuk membuang semua barang peninggalan putranya. Wonsu hanya ingin menyendiri, namun rasa sakit dan kemarahannya begitu besar sehingga ia mengemudi dengan kecepatan tinggi. Ketika hampir keluar dari gerbang, ia hampir saja mengalami kecelakaan. Beruntung, Do-yun tiba tepat waktu. Tanpa berkata apa-apa, ia masuk ke dalam mobil. Meskipun Wonsu berkali-kali memintanya untuk turun, Do-yun tetap diam, seolah-olah tidak mendengar. "Tugasku adalah melindungimu," katanya. "Aku hanya ingin sendirian. Kalau begitu, anggap saja aku bukan manusia. Anggap saja kau sendirian di sini." Harus diakui bahwa hubungan mereka sudah lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Akhirnya, Wonsu mengalah. Malam itu sebenarnya tidak terjadi apa-apa, tetapi setelah Do-yun menolak permintaan Wonsu sebanyak 3 kali dalam satu malam, ia hampir dipecat. Karena tidak ada pilihan lain, Do-yun akhirnya mengungkapkan tujuannya yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa beberapa bulan lalu sahabatnya dibunuh, dan pelakunya adalah orang yang juga mencoba membunuh Wonsu beberapa hari yang lalu. Meskipun upaya pembunuhan terhadap Wonsu gagal, pelaku pasti tidak akan berhenti. Karena itulah Do-yun memilih untuk melindungi Wonsu, yang sebenarnya adalah bagian dari rencana balas dendamnya. "Dari sekarang, jangan percaya siapapun. Tetaplah berada di sisiku, aku akan melindungimu," katanya dengan tegas. Do-yun berpegang teguh pada janjinya. Namun, ketika melihat Wonsu membersihkan pasir dari kakinya, ia tiba-tiba berlutut dan mengelap kakinya dengan sapu tangan. Tindakan itu jelas melampaui batas seorang pengawal. Begitu menyadari apa yang terjadi,
Wansu segera memperingatkan Doyun untuk tetap dalam batasan tugasnya. Hari itu, Wansu tidak ingin pulang ke rumah suaminya. Sebagai gantinya, ia pergi ke sebuah villa di pegunungan. Namun, begitu mereka turun dari mobil, mereka melihat suami Wansu sudah ada di dalam. Saat itu juga, suaminya menyadari keakraban antara Wansu dan Doyun. Begitu Wansu masuk ke dalam villa, suaminya tiba-tiba mengatakan bahwa ia ingin memiliki anak lagi dengan Wansu dan mengaku mencintainya. Harus diakui bahwa suaminya ini benar-benar memiliki harga diri yang sangat rendah. Bahkan jika ingin mengucapkan kata-kata manis, seharusnya ia memilih waktu dan tempat yang tepat. Tindakannya ini sama saja dengan mempermalukan dirinya sendiri. Bahkan, ia mencoba memaksa Wansu untuk menuruti keinginannya. Melihat hal ini, Doyun segera turun tangan dan menahan suami Wansu. Perlu diketahui bahwa tindakan ini tidak dapat dibenarkan. Suami Wansu adalah wakil ketua perusahaan, sedangkan Doyun hanyalah seorang pengawal. Ia sama sekali tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga majikannya. Beruntung, Wansu segera mengatakan bahwa ia ingin pergi dari tempat itu. Hanya dengan alasan itu, Doyun terhindar dari murka suaminya. Namun, setelah insiden ini, suami Wansu semakin jelas menunjukkan kebenciannya terhadap Doyun. Tidak memiliki tempat lain untuk pergi, Wansu akhirnya kembali ke rumah suaminya. Setelah semalaman berpikir matang, ia akhirnya membuat keputusan yang berani. Aku ingin menyebarkan rumor bahwa wakil presiden perusahaan memiliki wanita lain di luar sana, dan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Keesokan harinya, ibu mertua Wansu menemukan bahwa Doyun adalah lawan yang tangguh dalam pertandingan judo. Ini adalah pertama kalinya ia kalah dari seseorang. Selama ini bahkan pria paling kuat pun tidak mampu menahan satu serangan darinya, karena ia memiliki keterampilan judo tingkat tertinggi di Korea Selatan. Hasil ini benar-benar mengejutkannya. Tak disangka, sang ketua tidak marah, justru memberi isyarat kepada Doyun agar mendekat. Dari ekspresi para pengawal lainnya, jelas terlihat bahwa Doyun bukanlah pengawal pertama yang pernah diperlakukan seperti itu oleh wanita itu. Namun, Doyun sama sekali tidak peduli. Ia segera mendorong ibu mertua Wansu menjauh, tetapi justru tindakan itu semakin membuat wanita itu tertarik. Mulai sekarang, mari kita sering berlatih bersama, katanya. Bahkan setelah mengusir asistennya keluar ruangan, ibu mertua Wansu tidak bisa menahan diri untuk menghirup aroma di lengan baju Doyun. Namun, suasana hatinya yang gembira seketika menghilang ketika ia melihat sesuatu yang mengejutkannya. Wanita yang dianggap sebagai saingannya dalam foto itu tidak lain adalah menantu perempuannya sendiri, Wansu. Sementara itu, Doyun ternyata adalah pengawal pribadi Wansu. Namun, sebelum ia sempat mengambil tindakan terhadap Doyun, asistennya buru-buru masuk dengan kabar lain yang bahkan lebih mengejutkan. Kabar itu mengungkap bahwa putra sulungnya berselingkuh dan identitas anak luar nikahnya telah terungkap. Kini, sudah terlambat untuk menutupi skandal ini. Rumah mereka telah dikepung oleh wartawan, dan suami Wansu segera memutar balik mobilnya untuk menghindari sorotan media. "Selesaikan masalah ini secepatnya," katanya dengan panik. Namun, selayaknya seseorang yang telah merencanakan semuanya, Wansu justru tetap tenang. "Bukankah ini seharusnya membuatku senang? Skandal ini sudah terungkap. Foto-fotoku sudah tersebar di mana-mana. Sekarang aku bahkan tidak berani keluar rumah," protes Tiara. Memang benar, keluarga konglomerat seringkali memiliki intrik yang rumit. Tetapi keluhan wanita itu benar-benar membuat orang-orang hanya bisa menggelengkan kepala. Bahkan, ia mengusulkan agar Wansu mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan bahwa dirinya bukanlah perusak rumah tangga. Saat itu, ibu mertua Wansu memanggilnya untuk mendiskusikan solusi. Namun, sebelum Wansu sempat masuk ke ruangan, Tiara sudah lebih dulu menerobos masuk dan bahkan dengan santai duduk di kursi. "Kenapa? Aku juga terlibat dalam masalah ini. Wajahku sudah tersebar di mana-mana," kata Tiara. Meskipun ibu mertua Wansu menyuruhnya pergi, wanita itu tetap bersikeras untuk tinggal. Sebelum akhirnya keluar, ia bahkan dengan baik hati menyarankan agar Wansu mengadakan konferensi pers. Setelah Tiara pergi, pengacara mereka menyarankan agar mereka tetap diam, karena seiring waktu skandal ini akan mereda.
Namun, Wansu tidak akan tinggal diam dan menunggu segalanya berlalu begitu saja. Ia menyebarkan rumor ini bukan hanya karena ibu mertuanya ingin anak diakui sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga karena mertuanya menginginkannya menjadi ibu dari anak tersebut. Karena itu, begitu keluar dari ruangan ibu mertuanya, Wansu segera meminta asistennya untuk mengatur konferensi pers keesokan harinya. Namun, asisten itu ternyata adalah mata-mata ibu mertuanya. Keesokan harinya, ketika semua wartawan sudah bersiap, ibu mertuanya dengan sengaja membawa Wansu pergi untuk bertemu dengan para wanita sosialita. Untungnya, pengawal Wansu telah menyiapkan segalanya. Saat Wansu berpura-pura pergi ke kamar mandi, Doyun dengan sigap membawanya ke lokasi konferensi pers. Pada saat yang sama, ibu mertua Wansu akhirnya mengetahui bahwa Wansu telah pergi. Dengan panik, ia menyalakan televisi dan tepat pada saat itu ia melihat Wansu sedang menjawab pertanyaan wartawan. Terkait semua rumor yang beredar, Wansu dengan tenang berkata, "Jawabanku adalah, semua itu tidak benar." Jawaban ini segera membuat ruangan konferensi menjadi riuh. Sebagian besar wartawan menganggap Wansu sedang berbohong. Namun, setelah mendengar kata-kata berikutnya, mereka semua terdiam. "Biar saya beritahu semua orang kebenarannya. Anak laki-laki yang kalian dengar dalam rumor itu sebenarnya adalah putra dari almarhum ayah mertua saya. Dia adalah anak dari ketua lama perusahaan ini." Tak perlu dikatakan lagi, ibu mertua Wansu begitu marah. Sementara itu, suami Wansu terlihat sangat senang. Tetapi orang yang paling menderita adalah Tiara. Meskipun ia tidak terlalu pintar, ia dengan cepat menyadari bahwa dirinya telah menjadi kekasih seorang pria berusia 70 tahun. Dengan kata lain, ibu mertua kini berada dalam posisi yang sama seperti Wansu sebelumnya. Saat kembali ke rumah, Wansu mengabaikan semua omongan tidak berguna dari wanita itu dan langsung menyeretnya ke sebuah kamar. Dengan suara tegas, ia memperingatkan, "Wilayah pergerakanmu hanya terbatas di ruangan ini. Kamu tidak diizinkan untuk ikut makan bersama keluarga. Dengan begitu, kamu bisa sadar diri mengenai posisimu sekarang." Meskipun secara lahiriah Wansu telah meraih kemenangan besar, tetapi di dalam hatinya ia merasa hancur. Beruntung, setiap kala ia pergi berlari, pengawal selalu menemaninya. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mencurahkan isi hatinya. Ternyata, alasan sebenarnya mengapa ia tidak mau bercerai bukanlah karena menginginkan harta keluarga konglomerat, melainkan karena sebelum meninggal, ketua lama pernah memintanya untuk menempelkan sidik jarinya ke sebuah tablet dan bersumpah untuk bertahan sampai hari di mana ia bisa menggunakan sidik jari tersebut. Dalam kurun waktu ini, apapun yang terjadi, ia tidak boleh bercerai. Namun, ketua lama tidak pernah memberitahu kapan saatnya ia bisa menggunakan sidik jarinya. Karena janji kepada orang yang telah tiada, Wansu bertahan dan menolak perceraian. Setelah mencurahkan isi hatinya, suasana hatinya menjadi lebih baik. Namun, kebahagiaan itu segera menghilang ketika ibu mertuanya memanggilnya. "Apakah kamu tahu bahwa ibumu saat ini dikurung di rumah sakit jiwa?" Wansu terkejut. Di ruang perawatan isolasi, tidak perlu diragukan lagi, satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah kakaknya. Tetapi, pasti ada campur tangan ibu mertua di balik semua ini. Keesokan harinya, di bawah petunjuk kakaknya, Wansu pergi ke sebuah rumah sakit yang terletak di puncak gunung. Ternyata, di sana hanya ada ibunya seorang diri, dijaga oleh 3 perawat dan 3 penjaga keamanan. Saat mendekati kamar ibunya, pengawal tetap menunggu di luar. Namun, begitu ia masuk ke dalam kamar, ia langsung menjerit. Sejak kecil, meskipun berasal dari keluarga miskin, ibunya selalu memaksa Wansu untuk berlatih golf. Bahkan, demi mengirim Wansu bertanding di Amerika, ibunya rela berhutang dengan bunga tinggi. Dengan cara itu, Wansu pergi sendirian ke negeri asing. 10 tahun kemudian, namanya mulai dikenal. Namun, segera setelah ia memenangkan hadiah uang bersama asistennya, ia langsung dicegat oleh para penagih utang. Ternyata ibunya kembali terjerat hutang akibat judi. Saat itu, Wansu benar-benar merasa putus asa.
Selama 10 tahun ia telah menghasilkan lebih dari 10 miliar won. Tetapi semuanya habis karena ibunya menghamburkan uang untuk berjudi. Setelah melunasi semua hutang dengan uang hadiah terakhirnya, Wan-su menulis surat untuk memutus hubungan dengan ibunya dan memutuskan untuk mendonasikan semua pendapatannya di masa depan. Di sisi lain, ketika Yongkook terjerat skandal, ia terpaksa pergi ke Afrika untuk mengejar Wan-su agar menjadi pasangannya dan memulihkan reputasinya. Sayangnya, ibu mertuanya yang ambisius tidak membiarkan Wan-su begitu saja. Ia diam-diam bekerja sama dengan kakak Wan-su untuk mengurung ibunya di rumah sakit jiwa. Saat ini, ibunya berada di ambang kematian. Barulah ibu mertua memberitahu keberadaan sang ibu. Namun, ketika Wan-su tiba, ibunya telah menghembuskan napas terakhirnya. Yang lebih menjengkelkan, ibu mertua sengaja menjadwalkan pertemuan bisnis penting keesokan harinya untuk mencegah Wan-su menghadiri pemakaman ibunya. Ketika Wan-su menolak, ibu mertuanya langsung mengancamnya. Tak punya pilihan lain, Wan-su terpaksa menuruti perintahnya. Jadi, ketika kakaknya sedang mengurus kremasi ibunya, Wan-su harus duduk di dalam hotel mewah, berpura-pura tersenyum di depan mitra bisnis penting ibu mertuanya. Namun, sebagai seseorang yang sudah terbiasa bertahan dalam kesulitan, Wan-su tidak akan menyerah begitu saja. Sore itu, ia pergi ke tempat tinggal para pengawal dan meminta Do-yun menemaninya pergi untuk memakamkan ibunya. Karena cinta, Do-yun kehilangan akal sehatnya. Ia tidak hanya mengabaikan perintah ibu mertua Wan-su, tetapi juga dengan sengaja melepas alat pelacak dari mobil mereka. Bahkan, ia sendiri yang menyarankan untuk mematikan ponsel mereka agar tidak bisa dilacak. Begitu Wan-su dan Do-yun meninggalkan villa, keluarga konglomerat itu pun langsung geger. Semua orang panik dan bergegas mencari mereka. Sementara itu, Wan-su dan Do-yun pergi ke rumah lamanya untuk mengenang masa lalu. Dalam momen itu, Do-yun memeluk Wan-su erat-erat. Tetapi tanpa mereka sadari, seseorang mengambil foto mereka dan mengirimkannya ke ibu mertua Wan-su. Meskipun mereka tidak bermalam di luar, begitu kembali ke villa, Do-yun langsung mendapat laporan dari penjaga keamanan bahwa ketua ingin menemuinya. Do-yun tahu bahwa ia telah menimbulkan masalah besar, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tak diragukan lagi, badai besar sedang menunggu mereka. Begitu memasuki pintu villa, Do-yun langsung dihajar tanpa ampun. "Kamu dipecat. Di mana kepala keamanan? Segera pecat dia untukku." Setelah mengucapkan itu, suami Wan-su beralih menatap istrinya. Melihat Wan-su tetap tenang tanpa reaksi apapun, ia pun semakin terbakar api cemburu. Namun, orang yang paling licik dalam situasi ini adalah ibu mertua. Alih-alih langsung memihak, ia hanya diam sambil membawa kepala keamanan ke ruang kerjanya. Apapun alasan Wan-su, jangan pedulikan. Jika dia ingin mempertahankan pengawal itu, lakukan saja sesuai keinginannya, perintahnya. Disinilah kecerdikan ibu mertua terlihat. Untuk memastikan bahwa Do-yun tetap berada di sekitar Wan-su, ia bahkan memanggil putra, lalu menamparnya keras. Dengan penuh emosi, ia terus melampiaskan kemarahan fisik, seolah-olah ia marah karena putranya tidak bisa mengendalikan emosinya. Padahal, tujuan sesungguhnya adalah membuat Wan-su dan Do-yun benar-benar terlibat dalam skandal. Jika itu terjadi, Wan-su akan dikeluarkan dari keluarga dalam keadaan memalukan. Namun, tentu saja ibu mertua tidak bisa mengungkapkan rencana liciknya kepada sang putra. Jadi, ia menggunakan alasan bahwa putranya merasa tidak percaya diri dan takut kehilangan istrinya hanya karena seorang pengawal. "Kamu temui dia, katakan bahwa wakil ketua sangat menyesal atas insiden ini dan berikan dia sejumlah uang sebagai kompensasi," perintahnya. Wan-su bukanlah orang yang mudah dipermainkan. Ia telah bertahan menghadapi ibu mertua dan tetap mempertahankan posisinya di perusahaan paling berharga dalam konglomerat ini. Keesokan harinya, hanya dengan 2 panggilan telepon, ia berhasil menyelesaikan sebuah iklan produk kecantikan. Begitu iklan itu ditayangkan secara besar-besaran, Yongmin, adik ipar Wan-su, langsung datang dengan wajah murka. "Kau sengaja kan?" tanya Yongmin. Ternyata makan malam yang diatur oleh ibu mertua Wan-su dengan ayah mertua Yongmin bertujuan untuk membahas peluncuran produk kecantikan baru. Namun,
Tepat sehari sebelum produk itu diluncurkan, iklan Wansu justru mendominasi pasar dan menarik seluruh perhatian masyarakat. Saat itu, Jungkook juga tiba, membuat pertikaian berubah menjadi pertempuran 2 lawan 2. "Wansu, apa maksudmu melakukan ini?" tanya Yongmin. "Kurang ajar, kau harus memanggilnya kakak ipar," jawab Jungkook. Meskipun kehidupan pribadinya kacau, dalam situasi ini, Jungkook tetap tegas kepada adiknya agar menghormati istrinya, yaitu Wansu. "Kita pergi saja, tak perlu bicara dengan perempuan seperti dia," kata isertinya kepada Yongmin. "Jaga ucapanmu," Jungkook memperingatkan. Melihat Jungkook membela Wansu, adik ipar yang bernama Jion semakin tidak terima. Dalam kemarahannya, ia mengungkap sebuah rahasia besar dalam keluarga konglomerat itu. Ternyata awalnya ialah yang dijodohkan dengan Jungkook. Namun, karena Jungkook terseret skandal, ia terpaksa menikahi Yongmin, adik Jungkook, dan membawanya masuk ke dalam keluarga mereka. Sementara itu, pacar rahasia dari Yongmin, yaitu Tiara, demi bisa masuk ke keluarga konglomerat, rela melahirkan anak untuk putra sulung keluarga tersebut, yaitu Jungkook. Itulah awal mula hubungan rumit mereka. Namun, yang lebih mengejutkan, ibu mertua ternyata memiliki anak dari perselingkuhannya dengan seorang pengacara. Dan sejak lama, Jungkook sudah mengetahui hubungan gelap dalam keluarga ini. Melihat Jungkook hampir bertarung dengan adiknya demi membela Wansu, ibu mertua tidak bisa lagi menyembunyikan kemarahannya. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan pekerjaannya di bidang amal, Wansu tiba-tiba diserang oleh sekelompok drone misterius. Untungnya, di tengah perjalanan, seekor rusa tiba-tiba melintas, membuat sopir mereka terkejut dan membanting setir, yang secara tidak langsung menyelamatkan mereka dari bahaya drone. Doyun, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, langsung mengambil alih kemudi. Dengan insting tajamnya, ia segera menyadari bahwa drone itu sedang mengunci target mereka. Untungnya, Doyun adalah pengemudi ulung. Dengan keterampilan luar biasa, ia berhasil menghindari setengah dari tembakan drone hanya dengan bermanuver zigzag. Bahkan, ia berhasil memanfaatkan sebuah jembatan untuk menghancurkan 2 drone yang mengejar mereka. Namun, karena terlalu fokus menghindari serangan dari udara, Doyun lengah terhadap situasi di sekitar mobil. Seketika itu juga, kendaraan mereka diserang dari samping dan bagian bawah oleh drone bersenjata. Di saat yang sama, seorang pembunuh bayaran wanita menghentikan kendalinya atas drone. Wanita itu bukan orang lain, melainkan pengawal pribadi ketua konglomerat itu. Untuk memastikan semua orang di dalam mobil telah tewas, ia mendekati kendaraan dan memeriksa kondisi mereka. Setelah melihat bahwa semuanya tampak tak sadarkan diri, ia pun segera pergi tanpa ragu. Namun, sesaat setelahnya Doyun tiba-tiba siuman. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka, ia tetap berusaha keras menuju kursi belakang untuk menyelamatkan Wansu. Doyun dengan sigap melindungi Wansu, tetapi akibatnya serpihan pecahan kaca dan logam menancap di punggungnya, membuatnya pingsan di atas tubuh Wansu. Beruntung, pecahan logam tersebut tidak menembus terlalu dalam sehingga tidak mengenai organ vitalnya. Namun, dari atas gedung, pengawal wanita itu menyaksikan semua kejadian. Dalam benaknya, rencana pembunuhan baru mulai terbentuk. Ketika Doyun dibawa ke ruang perawatan intensif, ia diam-diam mengikutinya. Begitu para perawat meninggalkan ruangan, ia bersiap untuk menyerang. Namun, sebelum ia sempat bertindak, Jungkook tiba-tiba muncul. Anehnya, pria itu hanya terpaku menatap Doyun tanpa mengatakan sepatah kata pun. Menghadapi orang yang telah 2 kali menyelamatkan nyawa istrinya, perasaan Jungkook menjadi sangat rumit. Doyun dan Wansu tampak terlalu dekat dan hal itu membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, tanpa berkata apa-apa, ia memilih untuk pergi. Setelah memastikan bahwa ruangan kembali sepi, pengawal wanita itu bersiap melancarkan serangannya lagi. Namun, saat ia hendak bergerak, ia menyadari adanya kamera pengawas di langit-langit. Tidak punya pilihan lain, ia pun terpaksa menunda aksinya. Sementara itu, di villa keluarga, kepala kepolisian diundang secara khusus terkait penyerangan terhadap Wansu sebelumnya. Orang yang menyambutnya adalah pengacara Han, pria yang juga merupakan selingkuhan ibu mertua Wansu.
Berbeda dengan ekspresi puas yang diharapkan oleh pengacara Han, Nyonya Miran justru sangat murka. Ia marah karena ada seseorang yang berani bertindak di luar kewenangannya. Ia lalu memerintahkan kepala kepolisian untuk segera menangkap pelaku, berapapun harga yang harus dibayar. Ia ingin sang pelaku dihukum mati. Namun, saat mengantar kepala kepolisian, pengacara Han sengaja memutarbalikkan perintah wanita itu. Dia menyiratkan bahwa yang sebenarnya diinginkan oleh ibu mertua Wansu adalah mencari seseorang untuk dikorbankan sebagai kambing hitam. Ia juga menambahkan bahwa sebelumnya Wansu pernah menerima ancaman dari kelompok ekstremis, sehingga kemungkinan besar pelaku berasal dari kelompok tersebut. Meskipun sulit menemukan pelaku sebenarnya melalui jalur resmi, Do-yun tidak menyerah. Begitu ia sadar, ia segera menghubungi mantan rekan-rekannya di kepolisian untuk meminta rekaman CCTV dari lokasi kejadian. Di saat yang sama, Yongkook juga menjalankan penyelidikannya sendiri. Memanfaatkan posisinya sebagai wakil ketua konglomerat, ia mengerahkan 50 orang untuk mengumpulkan rekaman CCTV sepanjang malam. Dengan skala sebesar itu, hasilnya tentu akan jauh lebih cepat dibandingkan investigasi Do-yun. Namun, sebelum mereka sempat menemukan pelakunya, Wansu tiba-tiba muncul di asrama Do-yun tanpa peringatan. "Mengapa kau datang ke sini? Kamera pengawas bisa merekam kita?" ujar Do-yun kaget. Kamera pengawas hanya bisa diakses oleh kepala pelayan, dan dia sedang tidak ada di sini, jawab Wansu dengan tenang. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu kembali sejak keluar dari rumah sakit. Wansu mencurigai bahwa ibu mertuanya, yaitu Nyonya Miran, menggunakan anak perusahaannya untuk melakukan pencucian uang. Ia ingin Do-yun membantunya mendapatkan catatan keuangan rahasia dari pengacara Han. Dari cara mereka berinteraksi, terlihat jelas bahwa hubungan mereka semakin dekat setelah kejadian berbahaya yang mereka alami bersama. Keesokan harinya, melalui rekaman CCTV, Do-yun memastikan bahwa pengacara Han sedang tidak ada di rumah. Tanpa ragu, ia pun segera menuju kediaman pengacara Han. Namun, masalahnya Do-yun tidak memiliki kode akses. Ia pun kembali ke dapur dan mengambil sidik jari pengacara Han dari gelas yang telah digunakan. Kebetulan, di asramanya sudah tersedia mesin ukir. Dalam waktu singkat, ia berhasil membuat sarung tangan dengan sidik jari palsu dan menggunakannya untuk masuk ke dalam rumah. Namun, brankas tersebut tidak hanya membutuhkan sidik jari, tetapi juga kode akses. Karena itu, ia melepas jam tangannya dan memasang kamera kecil di dalamnya, mengarahkannya langsung ke brankas. Yang tidak ia sadari, semua gerak-geriknya sudah diperhatikan oleh pengawal wanita. Tepat setelah itu, ia pun mulai bergerak. Meskipun pengacara Han segera kembali ke rumah, semuanya sudah terlambat. Do-yun sudah menghilang tanpa jejak. Dengan cemas, pengacara Han memeriksa brankas dan mendapati bahwa semua barang di dalamnya masih utuh. Merasa lega, ia mengira Do-yun gagal mengambil apapun. Namun, ketika matanya beralih ke lemari anggur, ia menyadari sesuatu yang janggal. Lemari tersebut tampak berantakan. Sebagai seseorang yang memiliki obsesi terhadap kerapian, Han tidak mungkin membiarkan ada benda yang tidak tertata dengan sempurna. Benar saja, buku catatan berisi daftar akun keuangan rahasia ternyata telah hilang. Di saat yang sama, Do-yun baru saja menyerahkan buku catatan tersebut kepada Wansu. Namun, tiba-tiba sekelompok jaksa dari Kejaksaan Seoul menyerbu ruangan mereka. Mereka bahkan telah menyiapkan surat perintah penggeledahan. Jelas bahwa ini adalah jebakan yang sudah direncanakan. Akun keuangan konglomerat sebelumnya tidak memiliki celah hukum, tetapi kehadiran buku catatan rahasia ini justru menjadi bukti baru. Jika disita oleh jaksa, Wansu dan kakaknya akan dijadikan kambing hitam. Tak lama setelah itu, pengacara Han mulai bergerak. Ia menyebarkan bukti palsu yang menggambarkan hubungan dekat antara Wansu dan Do-yun. Kemudian, Nyonya Miran pun berbicara. Namun, bukan tentang pengkhianatan menantu perempuannya, melainkan tentang keberanian Wansu yang nekat membiarkan pengawalnya mencuri dokumen rahasia. Karena insiden ini, perusahaan mereka kini berada dalam penyelidikan. Nyonya Miran menegaskan bahwa pengawal tersebut pasti dalang di balik semuanya.
Wansu berusaha membela diri, mengatakan bahwa Doyun bahkan tidak punya cukup waktu untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Namun, pengacara Han dengan licik memutarbalikkan situasi, membuat orang-orang mulai meragukan Doyun. Apakah kau benar-benar mempercayainya? Hati-hati, dia bisa saja menikammu dari belakang, katanya. Ucapan itu mulai menanamkan keraguan dalam benak Wansu. Bagaimanapun, ia memang belum lama mengenal Doyun. Nyonya Miran kemudian menegaskan bahwa Doyun adalah lulusan akademi kepolisian dengan prestasi luar biasa, membuktikan bahwa ia adalah orang yang cerdas dan kompeten. Fakta bahwa hanya kakak Wansu yang ditangkap menunjukkan bahwa ia yang menjadi target utama. Sementara itu, Wansu dibiarkan bebas karena masih memiliki nilai guna bagi mereka. Aku akan mengambil kembali buku catatan itu untukmu, ucapnya. Namun, pengacara Han tidak akan membiarkan buku tersebut sampai ke tangan Nyonya Miran. Begitu Wansu pergi, ia segera menemui selingkuhan Tiara. Perempuan simpanan itu telah menjadi bidak catur pengacara Han. Ia adalah wanita serakah yang ambisius, menginginkan posisi sebagai menantu tertua di keluarga konglomerat itu. Mendengar bahwa kakak Wansu sedang diselidiki, ia segera membocorkan informasi tersebut kepada media. Keesokan harinya, berita tentang kakak Wansu yang dikenal sebagai malaikat dermawan menjadi skandal besar di media. Akibatnya, harga saham perusahaan anjlok drastis. Segera setelah itu, ibu mertua Wansu mengadakan rapat darurat untuk mencari solusi menghadapi krisis ini. Namun, sebagai pihak yang tidak memiliki kekuasaan, para anggota keluarga lainnya tidak bisa memberikan solusi yang efektif. Pada akhirnya, mereka tetap harus bergantung pada pengacara Han. Kita harus menciptakan berita yang lebih besar untuk mengalihkan perhatian publik, katanya. Idenya adalah untuk mengekspos hubungan antara Wansu dan Doyun agar skandal kakaknya terlupakan. Tak lama kemudian, pengacara Han membawa Wansu menemui Nyonya Miran. Ia lalu berpura-pura menyarankan agar Wansu melakukan pemotretan bersama suaminya, dengan alasan untuk meredam gosip buruk yang beredar. Aku akan pergi dulu bersama pengawal. Yongkook akan menyusul nanti karena ada urusan lain yang harus ia selesaikan, kata Wansu. Jelas sekali, mereka sengaja menciptakan situasi agar Wansu dan Doyun bisa menghabiskan waktu berdua. Meskipun merasa ada sesuatu yang aneh, Wansu tidak menunjukkan ketakutan. Semalam dalam percakapannya dengan Doyun, ia mengetahui sebuah rahasia besar. Semua dana gelap perusahaan sebenarnya masuk ke rekening Nyonya Miran. Ini berarti, meskipun perusahaan sedang diselidiki, kakaknya tidak akan menjadi kambing hitam. Namun, mereka masih belum mengetahui tujuan sebenarnya dari pengacara Han, sehingga mereka memilih untuk diam dan mengamati langkah selanjutnya. Keesokan harinya, Doyun dan Wansu pergi ke sebuah villa di Pegunungan Busan untuk melakukan sesi pemotretan. Dalam perjalanan mereka melewati mercusuar, dan Doyun memutuskan untuk berhenti sejenak agar Wansu bisa bersantai. Saat itu, angin bertiup kencang dan menerbangkan syal Wansu. Dengan sigap, Doyun menangkapnya lalu dengan lembut melilitkannya kembali di leher Wansu. Momen romantis ini membuat keduanya semakin dekat, tanpa mereka sadari bahwa ada kamera yang diam-diam merekam semuanya. Orang yang memegang kamera itu adalah pengawal pribadi ketua, tetapi kedatangannya bukan atas perintah ketua, melainkan atas perintah pengacara Han. Larut malam, pengawal tersebut menyelinap ke dalam villa. Meskipun Doyun selalu waspada, villa itu terlalu luas dan anehnya, semua pengawal lainnya menghilang tanpa jejak. Ketika ia akhirnya menyadari keberadaan bayangan mencurigakan di dalam rumah, semuanya sudah terlambat. Pengawal bertopeng itu telah berdiri tepat di depan Wansu. Beruntung, Wansu dengan cepat mengambil bantal bulu di dekatnya untuk menangkis serangan, memberi waktu bagi Doyun untuk datang menyelamatkannya. Setelah berhasil mengalihkan perhatian lawan, Wansu melarikan diri melalui jendela, sementara Doyun langsung bertarung dengan pengawal tersebut. Pengawal itu awalnya berniat menghabisi Doyun, tetapi ia teringat perintah pengacara Han. Ia harus menjebak Doyun sebagai pelaku setelah membunuh Wansu. Karena itu, ia memutuskan untuk pergi dan mengejar Wansu terlebih dahulu. Melihat kesempatan itu, Doyun berusaha bangkit meskipun tubuhnya sudah lemah.
Pertarungan sengit antara mereka bertiga berlanjut hingga ke dermaga, di mana hanya ada satu kapal pesiar yang tengah berlabuh. Wansu bersembunyi di dalam kabin kapal, sementara pengawal itu terus mengejarnya. Jika ia hanya sedikit menundukkan kepala, ia pasti akan menemukan tempat persembunyian Wansu. Mengetahui bahwa ia tak bisa melarikan diri lebih lama, Wansu nekat berlari lebih jauh ke dalam kapal dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Namun, saat ia mendongak, Wansu terkejut melihat pengawal tersebut sudah berdiri di atas papan kayu yang rapuh. Ia tidak tahu bagaimana desain kapal ini, tetapi jelas bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap. Melihat Wansu yang mulai kehilangan kesadaran, Do-yun tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia meraih senjata yang ada di meja makan dan menyerang pengawal itu. Ia tahu jika ia terus ragu, perempuan yang ia cintai akan kehilangan nyawanya. Setelah pertarungan sengit, Do-yun berhasil mendapatkan keunggulan. Namun, alih-alih segera melumpuhkan pengawal itu, ia justru ingin melepas topengnya. Momen keraguannya memberi celah bagi lawannya. Do-yun mencoba kembali menyerang, tetapi kali ini usahanya gagal. Pengawal itu melancarkan serangan brutal yang membuat tangan Do-yun terluka parah. Dalam upaya terakhir, Do-yun mengerahkan seluruh kekuatannya dan menendang pengawal itu hingga terjatuh ke laut. Namun, luka yang ia derita terlalu serius. Hampir 30 menit sejak ia pertama kali terluka dan tubuhnya sudah kehilangan terlalu banyak darah. Ia tidak lagi memiliki tenaga untuk membawa Wansu kembali. Dalam keadaan darurat, ia memutuskan untuk melepaskan tali jangkar dan membawa kapal keluar ke tengah laut, berharap tim penyelamat akan datang esok hari. Namun, tak lama setelah itu, Do-yun kehilangan kesadaran di ruang kemudi, jatuh dalam keadaan koma. Sementara itu, di dunia luar, rumor tentang hubungan terlarang antara Wansu dan pengawal mulai tersebar luas di internet. Saat kabar ini mencuat, Yongkook mempertanyakan ibunya, mengapa ia mengutus orang untuk mengawasi Wansu, mengapa ia ingin mencemarkan nama baik keluarga sendiri, apakah ia benar-benar ingin putranya bercerai. Ternyata dalang di balik penyebaran rumor ini tidak lain adalah ibunya sendiri. Meski putranya telah mengungkap kebenaran, ia tetap membela diri dengan dalih kasih sayang seorang ibu. Namun, putranya dengan tegas menolaknya. Aku tidak akan pernah menceraikan Wansu. Dia bukan wanita kotor seperti yang kau katakan. Sejak kecil, ia sudah menyaksikan sendiri ibunya berselingkuh dengan pengacara Han. Bahkan ibunya tidak pernah peduli dengan keberadaannya. Pengkhianatan itu membuatnya kehilangan kepercayaan pada cinta selamanya. Hingga suatu hari di Afrika saat bertemu dengan Wansu yang sedang bekerja dalam kegiatan amal, ia menyadari betapa indahnya cinta. Bahkan ketika ia melamar Wansu dengan cincin yang terbuat dari kayu, Wansu tetap menerima. Namun sayangnya, karena sebuah kesalahan darinya, anak mereka meninggal sebelum dilahirkan. Dan sejak itu, Wansu benar-benar menutup diri darinya. Meskipun begitu, ia tetap diam-diam mendampingi Wansu. Ketika Wansu menghadapi masalah, orang yang paling cemas adalah dia. Bahkan, ia secara diam-diam mengurus pemakaman ibu mertuanya ketika wanita itu meninggal. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga, sekarang ibunya ingin mengusir Wansu dan menghancurkan kehormatannya, dan itu membuatnya tidak bisa tenang. Selanjutnya, orang yang ingin ia cari bukanlah istrinya, melainkan pengacara Han yang ada di balik tindakan ibunya. Menghadapi pengacara yang licik ini, ia tak menyembunyikan apapun dan dengan terang-terangan mengungkap dua rahasia besar. Rahasia pertama, kematian ayahnya bukan karena serangan jantung seperti yang banyak diduga, melainkan karena pengacara Han mengirim orang untuk membunuhnya. Rahasia kedua, semua yang dilakukan oleh pengacara Han adalah untuk mempersiapkan pewarisnya, yaitu Yongmin, adik tirinya yang ingin mewarisi. Pada titik ini, pengacara Han menyadari bahwa ancaman terbesar bukanlah menantu perempuan dalam keluarga ini, yang dia anggap tidak berbahaya, melainkan Yongkook yang selama ini ia anggap bodoh. Tetapi kini semuanya sudah terlambat, karena Yongkook sudah mencapai batas kesabarannya. Begitu ada yang berani menyentuh istrinya, ia akan membuat orang itu hidup lebih buruk daripada mati. Ibu saya sangat membenci Anda, tahukah Anda kenapa? Katanya. Karena ibu saya menganggap Anda hanyalah seorang pelayan dan melahirkan Yongmin.
anak dari pelayan adalah aib seumur hidupnya. Tidak berhenti sampai di situ, Yongkook mengungkapkan bahwa adik tirinya tahu semua rahasia tentang ayahnya dan ibunya. Adik tirinya tahu siapa ayah kandungnya, namun ia tetap memperlakukan pengacara Han seperti seorang pelayan. Kata-kata Yongkook seperti garam di luka pengacara Han. Sebelum pergi, ia memperingatkan pengacara itu, baik Anda maupun anak Anda, jika kalian masih berani menyentuh Wansu, saya akan mengurusnya sendiri. Apapun alasan kalian, saya akan menghilangkan kalian berdua. Setelah menangani dua dalang utama, ia kemudian menuju ruang bawah tanah tempat pengawal Doyun sedang disekap. Di luar, Yongkook mengklaim ingin menghadapi Doyun secara adil. Namun begitu ketua tim pengawal pergi, ia langsung mengarahkan senjata ke kepala Doyun. Apa yang telah kau lakukan bersama Wansu? Meskipun jelas bahwa ia cemas dengan hubungan istrinya dan Doyun, melalui ekspresi Doyun, ia tahu bahwa mereka berdua belum melampaui batas. Meskipun begitu, ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Wansu. Jadi fokus pertanyaannya sekarang adalah tujuan Doyun mendekati Wansu. Doyun dengan jujur mengakui bahwa ia mendekati Wansu untuk menyelidiki siapa yang telah membunuh temannya. Wansu adalah istriku, kamu hanya perlu melindunginya dengan baik, kata Yongkook. Doyun kemudian berkata, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Sebenarnya, Yongkook tidak berniat membunuh Doyun, karena ia tahu bahwa Doyun telah melindungi istrinya beberapa kali. Namun, apa yang membuatnya terkejut adalah ketika Doyun diancam akan ditembak, reaksi pertama Wansu adalah melindungi Doyun. Wansu mengaku bahwa ia sudah menyukai Doyun, tetapi ia menegaskan bahwa Doyun tidak mencintainya. Yongkook mendengar itu dan memohon kepada istrinya untuk tetap tenang, karena Doyun mendekatinya untuk membalas dendam atas temannya. Tindakan Wansu membuat Yongkook merasa tidak adil. Namun siapa yang tahu tentang cinta, yang jelas adalah satu-satunya penghiburan baginya adalah keyakinan Wansu. Wansu tidak pernah meragukan bahwa suaminya bukanlah orang di balik upaya pembunuhan terhadapnya, karena ia tahu bahwa suaminya tidak akan pernah menyakiti dirinya. Keyakinan kecil itu adalah hal yang paling berharga bagi Yongkook. Pelukan setelah 5 tahun berpisah membuatnya merasa jauh lebih hangat. Kurang dari 2 hari lagi sebelum pengumuman wasiat dari mantan ketua, yang ternyata sebelum meninggal, diam-diam ia menyusun wasiat di luar negeri. Wasiat tersebut akan diumumkan pada ulang tahun ke-70, terlepas dari apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Selama proses menunggu, pengacara Han berusaha menghubungi pengacara yang menulis wasiat tersebut dengan berbagai cara, baik dengan ancaman atau rayuan, namun pihak tersebut tetap tidak merespon. Pada hari pengumuman wasiat, orang pertama yang datang adalah Yongmin dan istrinya Jion, yang juga merupakan anak kandung dari pengacara Han, diikuti oleh pengacara dan Yongkook beserta Wansu. Sepertinya untuk menghukum pengacara Han, sebelum mengumumkan wasiat, pengacara wanita itu berbicara dalam bahasa Inggris mengatakan bahwa ia akan membaca seluruh dokumen tersebut. Namun, setelah mendengarnya, ketua segera menjawab dengan lancar dalam bahasa Inggris, menyatakan bahwa semua orang mengerti bahasa Inggris jadi tidak perlu diterjemahkan. Tak disangka, pengacara wanita tersebut justru beralih berbicara dalam bahasa Korea. Namun, itu adalah satu-satunya momen santai selama pengumuman, karena isi wasiat berikutnya mengejutkan semua orang. Pertama, ada jumlah uang yang sangat besar yang dianggap sebagai harta warisan, mencapai 18.000 triliun won atau sekitar 200 triliun rupiah. Perlu dicatat, ini adalah angka yang sangat besar. Selanjutnya, penerima uang 200 triliun rupiah tersebut adalah tidak lain adalah Yayasan Amal yang menggunakan nama Wansu. Jumlah uang sebesar 200 triliun rupiah disimpan di bank UBS di Swiss, dan hanya Wansu yang dapat menandatangani untuk mengambilnya. Tak lama setelah itu, buku catatan yang mencatat semua transaksi ilegal yang terkait dengan Nyonya Miran bocor keluar. Oleh karena itu, setelah memperoleh buku catatan tersebut, pengacara Han segera menghubungi polisi dan memerintahkan pengawal untuk membunuh kakak laki-laki Wansu. Namun, yang tidak ia duga adalah bahwa adegan tersebut telah direkam oleh Doyun
dan pengawal wanita tersebut juga ditikam di punggung oleh Doyun. Meskipun pengawal wanita berhasil melarikan diri, Doyun langsung mencari wanita itu setelah kembali ke rumah, bahkan membawa senapan listrik. Dia adalah pengawal pribadi ketua, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan bertarung yang sangat baik, namun luka di punggung membuatnya semakin lemah. Setelah 2 ronde pertarungan, Doyun berhasil memojokkan wanita itu di pintu dan merobek bajunya untuk memeriksa apakah ada luka. Setelah memastikan bahwa dia adalah pembunuh bayaran, Doyun tak ragu untuk memukul kepala wanita itu dengan keras, membuatnya pusing dan tak bisa melawan. Pada saat yang sama, Nyonya Miran telah ditangkap oleh polisi atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Menyaksikan kejadian ini, pengacara Han berdiri di samping, berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Namun, semuanya terjadi terlalu cepat. Saat pengacara Han hendak bernapas lega, dia melihat bahwa pengawal wanita juga ditangkap oleh polisi. Perasaan tidak enak segera menyelimutinya. Takut jika pengawal wanita itu mengungkapkan bahwa dialah dalang di balik semua ini, dia segera berlari ke taman belakang, menggali sebuah kotak besi yang tertanam di dalam tanah. Di dalam kotak itu terdapat sebuah batang emas yang pernah digunakan oleh Yongmin untuk membunuh ketua sebelumnya. Pada batang emas itu tidak hanya ada bercak darah ketua sebelumnya, tetapi juga sidik jari Yongmin. Pengacara Han kemudian membawa batang emas itu ke kantor polisi untuk menemui Nyonya Miran. "Aku sudah menunggu berjam-jam untuk bertemu pengacara. Kenapa kau baru datang sekarang?" Ketua menggerutu. Pengacara Han tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya meletakkan batang emas itu di atas meja dan dengan nada dingin berkata, "Ini adalah bukti bahwa putra bungsumu telah membunuh ayahnya sendiri. Jika kau tidak ingin dia masuk penjara, maka kau harus mengakui bahwa kau menyewa pembunuh." Kata-kata singkat itu mengandung kebenaran yang begitu mengejutkan, hingga Nyonya Miran tak bisa mempercayainya. Baru sekarang dia sadar bahwa orang yang selama ini ingin menyingkirkan menantu perempuannya, orang yang menyembunyikan kebenaran tentang kematian suaminya, dan orang yang telah menjebaknya hingga masuk penjara ternyata adalah pengacara Han sendiri. Lebih parah lagi, dia bahkan telah melahirkan seorang anak untuk pria itu. "Kau sudah gila? Yongmin juga anakmu. Semua orang tahu bahwa harimau tidak memangsa anaknya sendiri," teriaknya dengan kemarahan dan kepedihan. Namun, pengacara Han dengan dingin membalas, "Apa kau ingin seluruh dunia tahu bahwa kau punya anak dari seorang pelayan rendahan?" Beberapa kalimat saja sudah cukup untuk menghancurkan mental ketua sepenuhnya. Demi melindungi anaknya sekaligus menjaga harga dirinya, pada akhirnya dia menggertakkan gigi dan mengakui tuduhan menyewa pembunuh. Pada saat yang sama, Yongkuk menyeret Tiara ke dalam ruangan. Tanpa bicara, dia langsung membuka 2 brankas besar, memperlihatkan banyak batang emas dan obligasi. Semuanya diberikan kepada wanita itu. Tujuan Tiara sangat sederhana. Dia hanya ingin menikah ke dalam keluarga kaya untuk menikmati kehidupan mewah. Namun, ketika melihat kekayaan dalam jumlah luar biasa itu di hadapannya, dia tiba-tiba merasa bingung. Jumlah harta sejumlah 1 triliun rupiah ini adalah hasil tabungan Yongkuk selama bertahun-tahun, sekaligus semua yang dia miliki saat ini. Dengan menyerahkan seluruh kekayaannya kepada wanita itu, dia tidak hanya berharap agar dia merawat anaknya dengan baik, tetapi juga menandakan bahwa dia sudah memprediksi bahaya yang akan datang. "Tapi Wansu tidak mencintaimu. Kau tidak merasa ini tidak adil?" tanya Tiara ragu-ragu. "Aku tahu," jawab Yongkuk dengan tenang. "Meskipun aku tidak rela, tapi itulah kenyataannya." Saat yang bersamaan, Yongmin sedang dipaksa oleh istrinya untuk bercerai. Perceraian itu bukan hanya karena ibu mertuanya telah ditangkap, tetapi juga karena suaminya tidak lagi memiliki nilai guna. Selain itu, dia juga menggunakan uang keluarga istrinya untuk membeli sejumlah besar saham perusahaan tanpa izin. Namun, Yongmin bukanlah orang yang mudah menyerah. Dengan marah, dia merobek surat cerai di depan semua orang, dan dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa hari ini dia akan merebut kembali hak warisnya. Setelah berkata demikian, dia langsung melaju menuju villa, mengusir semua pelayan keluar begitu sampai, lalu turun ke ruang bawah tanah untuk mengambil senapan berburu.
Pada saat yang sama, pengacara Han melihat para pelayan meninggalkan rumah. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia segera menelepon kepala pelayan dan mengetahui bahwa putranya mulai kehilangan kendali. Tanpa membuang waktu, dia segera bergegas ke rumah itu. Saat itu, Wan-su hendak pergi keluar, sementara Yongkook turun ke ruang penyimpanan untuk mengambil sebotol anggur. Tiba-tiba adiknya muncul dari belakang. Wan-su mendengar suara tembakan dan terkejut. Untungnya peluru hanya mengenai dinding. Saat itu pula, pengacara Han tiba di tempat kejadian. Namun, Yongkook tetap tenang karena dia telah menyusun rencana agar ayah dan anak itu menerima ganjaran yang setimpal sebagai tindakan terakhir yang bisa dia lakukan untuk Wan-su. Seperti ayah, seperti anak, ucap Yongkook dengan nada dingin. "Berikan senjata itu padaku," kata pengacara Han. "Aku sudah bilang aku bisa mengurusnya sendiri, biarkan aku yang menyelesaikannya," jawab putranya dengan marah. Kata-kata itu membuat Yongkook menatap pengacara Han dengan serius. Dia tahu pria itu adalah seseorang yang kejam dan tidak akan ragu untuk menarik pelatuk. Sementara itu, adiknya sedang dalam kondisi mental yang tidak stabil, sebuah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Dia tidak ingin Wan-su menghadapi ancaman seperti itu. Saat Wan-su masuk kembali ke dalam villa, Yongmin telah mengangkat senapan lagi. Seketika terdengar suara tembakan yang menggema di seluruh ruangan. Semua orang terdiam melihat pemandangan yang terjadi di depan mata mereka. Yongkook tertembak di dada sebelah kiri, cedera yang hampir pasti tidak bisa diselamatkan. Namun, dengan sisa kekuatannya, dia tetap berusaha bangkit. Dia ingin memastikan adiknya bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukannya. Wan-su bergegas menghampiri Yongkook dan memanggilnya, "Suamiku." Panggilan penuh kasih itu membangkitkan kenangan lama dalam benaknya. Sejak kematian putra mereka 5 tahun lalu, ini adalah pertama kalinya dia mendengar Wan-su menyebutnya seperti itu lagi. Namun, itu hanya sekadar kilasan sebelum ajal menjemput. Dengan kata maaf terakhirnya, Yongkook menghembuskan napas terakhir. Belum selesai duka menyelimuti ruangan, pengacara Han mulai bergerak. Dia segera memerintahkan putranya untuk menghapus rekaman CCTV dan meninggalkan villa secepat mungkin. Kemudian, dia sendiri yang menelepon polisi dan membersihkan sidik jari di senjata itu, berusaha menjebak Wan-su sebagai pelaku pembunuhan. Namun, ketika polisi tiba, gerbang villa telah dikunci dari dalam, yang berarti Yongmin masih berada di dalam. Saat Do-yun tiba, Wan-su langsung memberitahunya bahwa pelaku sebenarnya adalah Yongmin. Semua pelayan dikerahkan untuk mencarinya. Akhirnya, Do-yun menemukan petunjuk di dalam kamar pengawal wanita yang sebelumnya ditangkap. Pintu lemari pakaian sedikit terbuka dan benar saja di dalamnya bersembunyi putra pengacara Han. Do-yun memerintahkan pelayan lain, ambilkan 2 kantong plastik. Senapan berburu jenis ini akan meninggalkan residu mesiu di tangan ketika ditembakkan. Itu adalah bukti kuat untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV di luar villa saat tembakan terdengar, Wan-su sedang berdiri di depan pintu. Dengan bukti tersebut dia dibebaskan, sementara putra pengacara Han ditangkap. Namun, dalang sebenarnya pengacara Han masih belum tersentuh hukum. Tidak ada cukup bukti yang mengaitkannya dengan dana ilegal perusahaan atau rencana pembunuhan Wan-su. Lebih buruk lagi karena semua ahli waris utama perusahaan tidak bisa mengambil alih, para pemegang saham memilihnya sebagai ketua sementara. "Tampaknya jabatan ini memang cocok untukku," katanya dengan bangga. Namun, dia terlalu cepat merasa puas. Do-yun sudah menyiapkan rencana. Setelah kematian sahabatnya, dia menerima sebuah USB berisi bukti manipulasi laporan keuangan yang dilakukan pengacara Han. Meskipun bukti itu tidak bisa langsung digunakan di pengadilan, Do-yun menyelundupkan USB itu ke dalam brankas pribadi pengacara Han dan melaporkan keberadaannya ke polisi. Karena mereka tidak tahu kode brankasnya, polisi membawa seluruh brankas untuk dibuka di kantor. Saat pengacara Han baru saja menikmati kemenangan singkatnya, polisi datang dan menangkapnya atas tuduhan pemalsuan laporan keuangan, serta penyelidikan atas kasus penyerangan yang melibatkan pengawal wanita. Dengan demikian, kejahatannya akhirnya terbongkar, dan semua penjahat menerima hukuman yang setimpal. Meski begitu, hukuman pengacara Han tidak akan berlangsung lama.
Saat Nyonya Miran dibebaskan dengan jaminan, dia segera mengunjungi putra bungsunya di penjara. Ibu sudah melihat batang emas itu. Jangan percaya pada pengacarahan, kata Nyonya Miran. Putra bungsunya segera memahami segalanya. Ibunya kemudian menceritakan bagaimana pengacarahan telah memerasnya selama ini, membuatnya kehilangan seluruh kepercayaannya terhadap pria yang dia anggap ayahnya. Keesokan harinya, saat pengacarahan sedang duduk membaca di taman penjara, putranya mendekatinya dengan tatapan dingin. Dia telah mengetahui semua yang dilakukan pria itu. Namun, sebelum dia bisa bertindak, polisi segera memisahkan mereka. Dengan bom waktu berupa anaknya sendiri di dalam penjara bersamanya, masa depan pengacarahan dipastikan tidak akan berjalan mulus. Apakah dia akan bertahan sampai akhir masa tahanannya? Sementara itu, Doyun mengajukan pengunduran diri kepada Wansu. Baginya, misinya sudah selesai. Selain itu, meskipun Yongkuk telah meninggal, sampai saat terakhirnya dia tetap melindungi Wansu. Doyun menyadari bahwa dirinya dan Wansu tidak mungkin bersama. Maka, mereka berpisah dengan damai. 1 tahun kemudian, saat Wansu sedang melakukan kegiatan amal menggunakan warisan yang dia terima, seseorang memanggilnya dari kejauhan. Dia menoleh dan melihat Doyun berpakaian santai. Lama tidak bertemu, katanya dengan senyum tipis. Sekarang aku tidak butuh pengawal lagi, jawab Wansu. Aku juga bukan pengawal lagi, aku datang sebagai relawan, balas Doyun. Dan cerita pun berakhir.